Makasih Tuhan buat kebaikan-Mu bagi kami, buat kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami Bapa, untuk kami boleh datang pada pagi ini memuji menyembah hasil untuk kekuatan, buat kesehatan yang Tuhan berikan kepada kami Bapa. Banyak orang yang tidak mendapatkan kesempatan ini, tetapi kalau kami ada di rumah-Mu pada pagi ini, semua karena anugerah Tuhan. Terima kasih Bapa. Kebenaran firman yang akan disampaikan bagi kami, biarlah Tuhan Kau siapkan setiap hati dan pikiran kami untuk dapat menerimanya, sehingga hidup kami jadi berkat Tuhan dimanapun kami berada. Hamba-Mu Tuhan yang Tuhan percayakan hari ini, Tuhan memberkati, mengurapi, sehingga apapun yang keluar dari bibir mulut hamba-Mu Tuhan, biarlah itu merupakan isi hati Tuhan yang akan disampaikan kepada kami semua. Setiap strategi setan iblis mengganggu konsentrasi kami, kami patahkan, hancurkan kuasanya dalam nama Yesus. Kuasa Roh Kudus menguasai hati pikiran kami saat ini, sehingga firman-Mu tidak berlalu dengan sia-sia. Terima kasih Bapa, berfirmanlah Engkau sebab kami telah siap mendengarnya. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Semua kita yang percaya sama-sama katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Shalom. 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 Ya, puji nama Tuhan. Kita sudah merasakan hadirat Tuhan dengan pujian penyembahan kita. Waktunya kita untuk berkonsentrasi untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita hidup saat ini itu merupakan kesempatan yang Tuhan masih berikan kepada kita. Amin. Karena apa? Usia tidak menjamin kita untuk kita masih hidup, betul? Karena apa yang orang yang baru lahir sudah meninggal, tidak dikasih kesempatan. Ada yang usianya masih kanak-kanak sudah dipanggil Tuhan. Berarti usia tidak menjamin untuk kita masih bisa hidup. Bahkan kesehatan kita tidak menjamin juga untuk kita masih bisa hidup. Berarti hidup ini adalah kesempatan yang benar-benar masih diberikan Tuhan kepada kita. Hanya oleh karena anugerah Tuhan, kalau kita masih ada sampai dengan saat ini, tidak ada kekuatan yang bisa kita buat. Kalau Tuhan sudah bilang SK keluar hari ini, tidak ada yang bisa berbuat apa. Oleh sebab itu, apa yang mau kita isi di kesempatan hidup yang Tuhan masih berikan? Mari kita membuka Alkitab kita dari Lukas pasal 13 ayatnya yang ke-6 sampai dengan ke-9. Lukas pasal 13, Injil Lukas ya, ayatnya yang ke-6 sampai dengan yang ke-9. Kalau kita sudah dapat, kita bangkit berdiri, kita baca dengan bergantian. Saya ayat yang ke-6, Bapak Ibu ayat yang ke-7, kita bergantian sampai dengan ayatnya yang ke-9. Dengan perikopnya di sini perumpamaan tentang pohon ara yang tidak berbuah. Ayat 6, lalu Yesus mengatakan perumpamaan ini. Seorang mempunyai pohon ara yang tumbuh di kebun anggurnya, dan ia datang untuk mencari buah pada pohon itu, tetapi ia tidak menemukannya. Lalu ia berkata kepada pengurus kebun anggur itu, sudah 3 tahun aku datang mencari buah pada pohon ara ini, dan aku tidak menemukannya. Tebanglah pohon ini, untuk apa ia hidup di tanah ini? Jawab orang itu, Tuhan, biarkanlah dia tumbuh tahun ini lagi. Aku akan mencangkul tanah sekelilingnya dan memberi pupuk kepadanya. Mungkinlah bagaimana dia berbuah, jika tidak berkembanglah dia. Demikian jauh, silakan duduk Bapak Ibu. Demikian jauh pembacaan kita. Yang dikatakan berbahagia adalah setiap kita yang selalu setia membaca, merenungkan dan melakukannya dalam hidup kita hari lepas hari.
Tema kita pagi ini yaitu hidup adalah kesempatan. Kalau kita melihat pembacaan kita tadi, di mana dikatakan ada pohon ara. Nah, ketika pemilik pohon ara ini, kebun ini, di dalam kebun anggurnya ada pohon ara. Dikatakan sudah 3 tahun dia datang untuk mencari buah, tapi dia tidak menemukannya. Dari pembacaan kita pada pagi ini, ada pembelajaran dari pohon ara ini untuk kita. Kita baca tadi di dalam ayatnya yang ke-6 dikatakan, lalu Yesus mengatakan perumpamaan ini. Seorang mempunyai pohon ara yang tumbuh di kebun anggurnya, dan ia datang untuk mencari buah pada pohon itu, tetapi ia tidak menemukannya. Yang pertama, hidup adalah kesempatan untuk berbuah. Kita lihat kata kunci di situ, ia datang untuk mencari buah. Bukan mencari pohonnya, tetapi mencari buah. Dan buah itu adalah hasil. Hasil yang ditimbulkan oleh suatu proses. Hidup kita adalah kesempatan untuk berbuah. Artinya apa? Kita berdampak. Hidup kita ini berguna. Hidup kita ini bermanfaat. Itu artinya berbuah. Di mana kita berbuah? Ini yang paling penting. Yang pertama, berbuahlah di dalam keluarga. Kita menghasilkan buah itu di dalam keluarga kita. Seorang suami, tunjukkan buahmu kepada istri. Seorang istri, tunjukkanlah buah itu kepada suami. Selagi masih ada kesempatan. Bukan untuk makan puji. Kalau makan puji itu seperti ini. Di luar dia baik sekali, orang bisa kenal dia terlalu baik, tapi di dalam rumah dia tidak menjadi kesaksian. Itu orang makan puji. Tapi kok kalau orang yang sudah menghasilkan buah, dimanapun dia berada jadi berkat. Intinya adalah jadi berkat. Orang yang berbuah itu jadi berkat. Hidupnya, tindakannya, perkataannya jadi berkat. Saya melihat ada beberapa teman yang beberapa bulan ini pasangannya meninggal. Ada yang suaminya meninggal. Itu masih teman kita waktu kuliah, suaminya meninggal. Padahal waktu dia suaminya masih hidup, pernah juga saya lihat di FB istrinya ini menyampaikan aib-aib rumah tangganya begitu. Lebih baik pisah, lebih baik begini. Tapi akhirnya setelah dipanggil suaminya, hampir tiap hari sekarang postingannya foto suaminya terus. Gak ada gunanya lagi. Kesempatan sudah tidak ada lagi. Minggu lalu teman kita sesama hamba Tuhan, usianya masih sama dengan kamu, masih 47 tahun. Selama ini kita tidak tahu ada sakit apa, tiba-tiba istrinya dipanggil Tuhan. Betapa sedihnya suaminya, sangat kehilangan sekali. Kalau Tuhan masih kasih kesempatan untuk kita bersama-sama suami istri, berikanlah yang terbaik. Amin. Perhatikan dia. Kita sudah menjadi satu. Artinya ketika kita sakiti dia, kita juga sakit, toh? Atau ada yang menyesal, kok? Saya percaya di sini tidak ada yang menyesal. Karena itu keputusan kita
Dan itu pilihan kita tanpa ada campur tangan orang lain. Betul? Selagi masih ada kesempatan hidup berdua, gunakan itu. Makanya kadang-kadang saya kasih ke keluarga yang lain, berilah kesempatan berdua pergi gitu ya. Karena kadang-kadang kan kalau sudah ada anak, kita sibuk dengan anak ini sehingga kita juga tidak saling memperhatikan. Nanti setelah dia pergi, tidak ada lagi baru kita, aduh ini salah, kenapa tidak saya gunakan waktu yang ada? Tidak ada gunanya lagi. Kesempatan yang masih ada. Berdua saling memperhatikan. Saya bingung. Oh iya, di sini juga ada kalau yang sudah jadi sendiri begitu. Mungkin pasti merasa kehilangan setelah ditinggal. Oleh sebab itu, waktu yang masih ada pergunakan dengan baik. Kesempatan yang masih ada pergunakan dengan baik. Selain suami istri, marilah berbuah kepada orang tua. Ini sangat penting dan ini adalah perintah firman Tuhan. Sekalipun mungkin orang tua kita mengecewakan kita, tapi itu tidak menjadi alasan kita untuk tidak memperhatikan. Selagi masih ada kesempatan, perhatikan mereka. Waktu ini sangat singkat. Saya kadang-kadang kemarin itu ya pulang kampung ya, kok tiba-tiba sudah mau Natal lagi gitu. Kita sibuk sekarang mulai cari dana gitu. Jadi sepertinya waktu itu singkat sekali. Ada satu penyesalan di saya waktu mama saya sakit. Saya tidak sempat merawatnya. Kalau saya ingat itu sedih ya, karena saya iri dengan, bukan iri apa. Dulu ibu si Morangi udah hamil tua, dia pulang, dia bisa merawat bapaknya. Ibu Manurung dalam kondisi COVID, dia tetap pulang untuk bisa ada kesempatan merawat bapaknya. Sehingga ketika dipanggil ada kepuasan. Saya waktu itu karena situasi, bukan apa sih, memang waktu dia sakit saya sudah beli tiket waktu itu. Saya beli di hari Sabtu untuk pulang di hari Rabu. Di hari Minggunya beliau meninggal. Saya pikir saya masih sempat itu mungkin sampai hari Rabu ya, untuk bisa ya sekedar merawat dia atau ngobrol aja sebentar. Karena untuk lewat via telepon juga sudah tidak bisa lagi. Dia sudah tidak mengenali lagi. Saya beli tiket di hari Sabtu untuk berangkat hari Rabu. Kondisi waktu itu masih sakit. Tapi di hari Minggu dia sudah meninggal. Mau bilang apa? Lalu saya pulang, sudah tidak bisa lagi. Biar saya bohong pun saya sampaikan unek-unek saya. Dia sudah tidak mendengar lagi, hanya orang yang hidup yang mendengar. Makanya yang masih punya orang tua, apalagi yang bisa kita yang di dekat dengan kita, ingat, waktunya sangat singkat. Perhatikan mereka. Mungkin ya namanya sudah tua ya, kadang-kadang sudah kayak anak-anak, anak kecil gitu ya. Tapi buatlah kesan yang terbaik buat mereka. Karena orang tua itu, saya agak heran juga kadang-kadang. Orang tua lebih mengingat sesuatu yang tidak baik yang dibuat kepada dirinya daripada yang baik. Kalau ada sesuatu yang tidak baik, kadang-kadang itu diomongin terus diingat-ingat ya. Padahal ada begitu banyak kebaikan-kebaikan, tapi kadang-kadang yang diingat sesuatu yang tidak baik itu. Waktu saya kuliah, tante saya, saudara perempuan bapak saya di Bekasi,
dia membawa mamanya, opung saya gitu ya, ke Bekasi. Jadi itu untuk maksudnya supaya dia merawat gitu. Namanya orang tua dari kampung biasa bercocok tanam, dia ingin menanam begitu. Sehingga ada kapling kosong di situ, dikasih orang lah kaplingnya itu untuk ditanami sayur-sayuran dan berhasil. Jadi sampai tante saya tidak beli sayur gitu. Saya juga waktu pernah kos, waktu kuliah, kalau pulang saya bawa sayur dari situ. Tapi opung saya ini, nenek saya ini ada jiwa dagangnya. Sehingga waktu tetangga-tetangga bilang, "Oma, beta beli ya sayurnya," gitu. Dia ngasih, dan ini menjadi persoalan untuk tante saya. Tante saya bilang, orang pikir nanti bilang apa? Saya tidak bisa kasih mama makan, sehingga harus jual sayur. Saking emosinya, sampai itu kuali ditendang sampai. Itu orang tua bilang begini, "Kamu saya seperti mau pukul saya, sudah itu buat acu yang kamu pukul mah itu sama kayak pukul saya." Waktu itu saya datang ke sana, nenek saya menari. Saya bilang, masa kita hanya memikirkan kata orang, lalu kita menyakiti mama kita sendiri. Kalau memang itu yang membuat dia senang, ya silahkan, nggak apa-apa tuh. Orang juga tidak terpaksa membeli, saya bilang. Orang juga ingin berbagi berkat. Jadi tak usah rasa malu. Akhirnya waktu itu ya, akhirnya mereka bermaaf-maafan, nyesal, akhirnya mereka kembali. Dan akhirnya setelah oma saya pulang, memang tante saya itu begitu perhatiannya sampai dia meninggal. Sampai di telepon terus, dinyanyi-nyanyiin gitu. Karena memang waktu ini sangat sibuk. Berbuah untuk siapa lagi? Untuk keluarga di dalam rumah dulu ya. Terlebih dahulu anak-anak kita, untuk anak-anak kita. Mari kita buat yang terbaik. Suatu saat juga kita akan menjadi tua, toh. Kita akan mengalami juga kelemahan yang dialami oleh orang tua kita. Dan ingat, apa yang kita tabur akan kita tuai. Dan itu firman Tuhan. Isi hidupmu dengan berbuah, berdampak, berguna, bermanfaat, jadi berkat. Baru selanjutnya untuk lingkungan kita, lingkungan di mana kita tinggal, lingkungan di mana kita bekerja. Karena apa? Firman Tuhan katakan, nama baik itu lebih berharga. Jangan sampai orang mengingat kita nanti yang diingat, jangan deh. Dia itu begini. Selama Tuhan masih berikan kesempatan hidup kepada kita, mari kita berbuah, melakukan hal-hal yang terbaik, jadi berkat. Ini sudah mau Natal toh, bendahara sudah mulai kasih sorong apa ya? Buku untuk janji iman. Sebenarnya janji iman ini namanya janji iman, tindakan iman kita. Mau dikasih kesempatan atau mau Tuhan tidak mau kasih kesempatan lagi? Tentunya kita kan mau diberi kesempatan. Dan janji iman itu jangan menjadi sesuatu beban yang berat. Namanya janji iman. Tuhan melihat di situ adalah tindakan iman. Yang menyediakan siapa? Tuhan. Kan Dia super segalanya. Tapi kadang kita takut ya. Kesempatan untuk berbuat
Semarang mau ujian ya. Dia membutuhkan data-data ya, untuk mendukung ujiannya. Tapi entah kenapa dia tidak bisa mendapatkan dari rekan-rekan. Tuhan tetap tolong. Akhirnya lulus. Sekalipun itu anugerah. Itulah pertolongan Tuhan. Tapi kesempatan orang untuk membantu sudah tidak ada. Sudah tidak bisa diulang lagi kalau situasi itu. Tidak bisa lagi. Jika saat ini diperhadapkan kepada kita, ada kesempatan untuk kita berbuat sesuatu kepada siapapun, kepada anak kita, kepada pasangan kita, kepada orang tua kita, lingkungan kita tempat bekerja, lakukanlah itu dengan hati yang tulus, karena itulah buah yang manis. Dan ketika kita kembali, yang ditanya adalah buah itu apa yang kamu lakukan selama hidupmu? Buah apa yang kamu hasilkan? Kita baca di dalam Filipi ayat 1 ayat 22. Filipi pasal 1 ayat 22. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku memberi buah. Saja sampai sini. Tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Rasul Paulus katakan. Jadi selama kita masih hidup ini, mari kita bekerja untuk berbuah. Bahkan di Galatia 6 di Galatia 6 ayat yang ke-10 dikatakan, karena itu selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang. Selama masih ada kesempatan, artinya ada waktunya tidak dikasih lagi kesempatan. Ini yang kedua. Yang kedua adalah kesempatan menjadi sia-sia jika kita tidak ada buah yang dihasilkan. Di dalam ayat yang ke-7 dikatakan, lalu ia berkata kepada pengurus kebun anggur itu, sudah 3 tahun aku datang mencari buah pada pohon ara ini, dan aku tidak menemukannya. Tebanglah pohon ini, untuk apa ia hidup di tanah ini dengan percuma? Mirip sekali ya pemilik kebun itu. Untuk apa dia hidup dengan percuma? Karena apa? Dia hidup otomatis dia mengambil sari-sari ya, nutrisi yang ada di dalam tanah itu, sehingga bisa mengganggu tanaman yang lain. Makanya dia bilang percuma dia hidup, lebih baik ditebang saja. Kesempatan menjadi sia-sia jika kita tidak ada buah yang dihasilkan. Minggu lalu kita berbicara tentang kepekaan rohani. Dengan kepekaan rohani, kita bisa menghasilkan buah. Dan orang yang mengikuti ya kata hati, itu yang kepekaan rohani itu tidak akan menjadi sia-sia. Karena apa? Firman Tuhan dalam Matius katakan, berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan diberi kemurahan. Artinya apa? Tindakan kita akan kembali kepada kita.
Dan di sini perlu kepekaan. Satu kali waktu yang orang Singapura, Pak Keong, mungkin sudah pernah juga saya saksikan. Dia selalu memberi kepada orang dengan kepekaan. Dan dia katakan, saya bisa membantu orang itu dengan ada kepekaan yang Tuhan taruh di hati. Dan saya berusaha untuk mentaati itu. Dan ketika itu dia praktekkan, dia juga mengalami hal yang luar biasa, pertolongan Tuhan yang luar biasa di dalam kehidupannya, bahkan di dalam pelayanannya. Lalu saya katakan, waktu itu kami pernah bawa dia ke acara Sarawak, lalu di jalan itu kami bercerita-cerita, lalu saya tanya, bagaimana kita untuk melatih kepekaan kita ini? Lalu dia katakan, Tuhan akan memberikan kesempatan kepada kita untuk kita melakukan sesuatu, dan itu diperlukan kepekaan kita. Dan kalau engkau taat, Tuhan akan melakukan lebih dari apa yang kamu lakukan. Jadi pas di Wijaya, saya ingat kami kehabisan minyak goreng, lalu saya turun beli minyak goreng satu jerigen waktu itu. Ada mahasiswa yang pernah praktek di sini dari STT Soke, dan kami sama-sama di kasir. Saya baru bertanya dengan Pak Bapak yang sudah tua ini, bagaimana melatih kepekaan. Tiba-tiba di hati saya, bayar dia punya. Saya tidak tahu berapa waktu itu yang harus saya bayar. Beri. Kayak saya ditantang, ya Tuhan, uang saya terbatas sekali. Tapi Tuhan tahu juga berapa yang ada pada kita yang harus bisa memberikan untuk anak kita. Akhirnya waktu itu saya belajar, namanya baru dapat pengajaran, saya mau praktekkan. Saya lakukan. Dan itu anak senang sekali sampai dia bawa ini minyak sampai menyeberang, karena mereka tunggu di seberang. Dia bawa ini minyak, saya bilang, makasih ibu, terima kasih. Padahal saya bilang kecil sekali yang saya beli, tapi kita tidak tahu. Mungkin itu sesuatu yang benar-benar dia butuhkan, bukan masalah nilainya, tetapi ketika orang membutuhkan, lalu kita hadir di situ membantu, itu ucapan syukurnya lebih. Saya lakukan itu dengan hati yang tulus, tanpa berpikir yang lain-lain. Lalu malamnya itu, saya tidak cerita juga dengan siapa-siapa. Dengan Bapak itu juga saya tidak cerita. Malamnya, karena besoknya Bapak Gembala harus menghantar itu Bapak ke bandara. Lalu Yesua waktu itu mau harus redis. Lalu dia bisik dari samping gang itu, karena saya lagi ngobrol sama dia. Dia bilang, Bapak besok pergi, lalu siapa yang daftar ulang saya? Registrasi. Dia bisik. Bapak tua langsung diam-diam masuk ke kamar. Masuk ke kamar, datang bawa amplop. Dia bilang, mau daftar besok? Pasti ada bayarannya. Nanti bawa ini. Saya tidak apa-apa, dia hanya mau tanya untuk siapa yang nemani ke sekolah. Bukan ada uang. Tuhan taruh di hati saya untuk kasih dia daftar. Gak lama saudara saya berdua malam sudah dapat hasil dari apa yang saya lakukan ini. Intinya taat. Dan itu kita sudah berbuat sesuatu kepada orang. Jangan lawan. Kadang-kadang kita akan berusaha menolak. Aduh Tuhan, kenapa harus tanggung jawab ini dikasih ke saya? Sudah jelas-jelas di depan mata kita. Kita berusaha menolak. Ini kita mau taat atau tidak? Kan gitu. Sekalipun itu tidak menguntungkan buat kita.
berbuah, jangan hitung untung ruginya, tetapi ingatlah itu kesempatan. Amin. Karena ketika Tuhan memberikan kepada kita sesuatu berkat yang melimpah, itu ingat bukan hanya milik kita, ada milik orang lain yang harus kita berbagi. Saya belajar dengan hal itu. Tuhan memberkati saya bagi. Kami di PAUD juga begitu ya. Karena di PAUD itu kerjanya sukarela saja. Tapi ketika Tuhan memberkati, berbagi. Tahun lalu waktu Cirote, kegiatan di sana, dan lewat kegiatan itu Tuhan memberkati. Di hari terakhir, karena teman saya sama-sama pelatih ini, dia mau berkunjung ke orang tuanya, agak ke desa. Lalu karena kami sudah agak bosan di penginapan terus, saya bilang kan kegiatan sudah selesai, yuk kita ikut juga nginap karena besok kapal siang baru berangkat. Jadi pagi-pagi kita dari tempatnya ini itu. Jadi ibu itu juga dengan senang hati bawa kami. Lalu kami charter mobil untuk ke sana. Kami pergi rame-rame. Ketika kami di situ saya menemukan ponakan-ponakannya banyak. Dan mamanya adalah seorang janda. Apa yang terjadi? Tuhan taruh di hati saya, beri itu orang-orang loh. Ya Tuhan, Kau sudah kasih saya banyak ya. Sampai teman saya yang Muslim lihat, akhirnya dia ikut juga. Kasih ke orang tuanya. Saya juga ya. Luar biasa. Kalau Tuhan taruh itu di hati kita, jangan belajarlah untuk taat kepada Tuhan. Itu artinya kita menghasilkan. Belum tentu kesempatan itu datang lagi. Belum tentu saya pergi lagi ke sana. Iya dong. Tapi kita sudah menjadi berkat, sudah menjadi kesaksian. Dan belajar untuk peka akan situasi dan kondisi yang ada. Jika engkau merasa saat ini mungkin, waduh hidupku tidak berguna Tuhan, tidak berdampak, belum terlambat. Karena apa? Tuhan masih kasih kesempatan hidup. Lihat tadi, yang mengerjakan kebun itu katakan apa? Jangan ditebang dulu katanya toh. Tunggu setahun lagi Tuhan, saya kasih dia pupuk, saya bersihkan. Artinya apa? Engkau hidup saat ini Tuhan masih kasih kesempatan untuk berubah untuk menghasilkan buah. Jangan bilang saya tidak bisa, tapi katakan kepada Tuhan, ini hidupku Tuhan. Kita lihat Petrus ya, dia pernah gagal, dia menyangkal Tuhan Yesus. Tapi apakah dia larut dalam kegagalannya? Dia bangkit. Yuk, bangkit. Jangan terpuruk dalam kondisi yang sekarang ini. Sudahlah Tuhan, saya tidak berguna, saya tidak berdampak, hidup saya kacau balau. Tapi Tuhan masih kasih kesempatan hidup. Artinya apa? Tuhan masih kesempatan untuk kita berubah, hidup jadi berubah. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, posisi kita sebagai apa saat ini? Sebagai oma, sebagai orang tua untuk anak-anak kita, atau sebagai anak, atau sebagai karyawan. Gunakan kesempatan yang ada ini kita untuk berbuah, untuk jadi berkat. Kalau kita masih dikasih kesempatan hidup saat ini, artinya
Tuhan masih menunggu kita untuk kita menghasilkan buah. Jangan sampai sudah datang waktunya kita tidak tebak, kita tidak bisa berbuat apa-apa. Gunakanlah kesempatan ini dengan baik. Tuhan Yesus memberkati. Amin.